Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat lainnya ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa semoga selalu tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita ketemu lagi dalam sesi yang sangat suci kali ini ya. Kita ketemu di bulan Ramadan kali ini. Kalau tahun lalu kita membahas terkait apa ya? Kalau yang saya masih ingat itu terkait syahadat atau 5 rukun Islam. Nah, kalau kali ini saya akan membahas terkait kopi versus sedekah. Nah, apa itu kopi versus sedekah? Nanti kita simak bersama-sama penjelasan saya kali ini. Fenomena yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat, anak-anak muda, pada khususnya kalian yang melihat siaran ini, kita lihat bahwa sekarang muncul kopi-kopi kekinian. Ada kopi A, kopi B, kopi C, dan juga warung-warung kopi yang sekarang sudah menjamur di mana-mana. Nah, hal itu membuat kita semakin boros dalam membelanjakan harta kita. Entah itu 5.000, 3.000, 10.000, bahkan ada yang kopi satu gelasnya itu 50.000 sampai 100.000. Nah, itu kan luar biasa ya. Itu agak tidak masuk akal kalau di saya ya. Kopi seharga 50.000 bahkan 100.000. Oleh karena itu kita akan membahas terkait kenapa sih kopi sekarang bisa menjamur dan juga apa hubungannya dengan sedekah. Nah, kalau kita telisik lebih jauh lagi, sedekah ini itu kan menyumbangkan apa yang kita miliki, entah itu uang, pakaian, tenaga, pikiran. Nah, itu kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, apa hubungannya dengan kopi kali ini? Kalau kita dengan mudahnya memberikan kopi kepada membeli kopi seharga 5.000, 10.000, bahkan 50.000 untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita sangat sulit sekali mengeluarkan uang 1.000, 2.000, bahkan 5.000, atau bahkan kita mengeluarkan uang 50.000, 100.000, kita masukkan di kotak amal. Apakah itu mudah di hati kita, mudah diterima di hati kita? Belum tentu kan. Tapi sedangkan kalau kita beli kopi yang seharga 50.000, 100.000, kita dengan mudah mengeluarkan uangnya, kita berikan ke baristanya, "Mas, beli kopi karamel macchiato," misal seperti itu, 50.000. Kita dengan mudah setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita beli kopi. Itu bisa diakumulasikan kan, 50.000 kali 5 hari itu sudah 250.000. Sedangkan kita seminggu sekali di hari Jumat kalau laki-laki ya, kalau perempuan mungkin hari Sabtu atau Minggu atau hari Senin atau hari-hari lain, kita cuma masukkan 10.000, 5.000. Ya Allah, itu kan sesuatu yang bertolak belakang ya. Oleh karena itu hari ini saya akan membahas beberapa kehebatan dari bersedekah. Nah, salah satu mungkin nanti banyak kehebatan bersedekah, tapi saya hari ini hanya membahas 5 saja. Nah, yang pertama ini, apa kehebatan sedekah yang pertama? Memperpanjang usia. Nah, bagi sobat-sobat yang ada di rumah ini, kehebatan sedekah yang pertama ini adalah memperpanjang usia. Yang mau usianya panjang, bersedekahlah. Nah, dalam artian nanti kalau kita sudah bersedekah, meskipun kita dalam di liang kubur, nanti amal dari sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain itu akan tetap mengalir kepada kita. Bayangkan kalau kita menjadi orang pelit, kita hidup saja itu kita sudah disumpahi. Kon medite, kon tak dongakno, kon melarat tak dino kon. Itu loh, kita masih hidup saja didoakan seperti itu kalau kita menjadi orang yang pelit. Kalau kita menjadi orang yang dermawan, didoakan, semoga rezekinya lancar selalu, sehat selalu, barokah selalu. Nah, bayangkan kalau kita menjadi orang yang pelit, masih hidup saja kita disumpahi kan, seperti itu. Kalau kita menjadi orang yang dermawan, meskipun kita hidup, kita mati, rezeki itu tetap mengalir kepada kita kalau kita rajin bersedekah. Yang kedua ini adalah menolak bala. Nah, menolak bala ini, bala dalam artian di sini ini bisa berbagai macam ya, termasuk dalam musibah dan juga kesulitan. Nah, kalau kalian merasa sekarang kan musim-musim ujian kan, baik itu ujian hidup maupun ujian pelajaran biasa. Kalau kalian ingin dimudahkan urusannya di dunia ini, dijauhkan dari bala, terus dimudahkan dalam menghadapi ujian, bersedekahlah.
seperti itu. Karena itu kalau kalian misal ada dalam perjalanan di jalan ya, ada baiknya kalian mampir ke masjid, masukkanlah ke kotak amal 2.000, barang 2.000 atau 5.000, bahkan kalau bisa 100.000, agar kalian terhindar dari berbagai macam mara bahaya di jalan seperti itu. Dan juga nanti kalian selamat sampai di tujuan. Terus yang ketiga nih, Allah ganti berkali-kali lipat kalau kita bersedekah. Nah, apa maksudnya? Saya punya analogi yang mungkin agak lucu ya. Kalau ini bagi laki-laki ya, kalau laki-laki ini kan ya, kalau khitan itu kan dihilangkan kan bagian dari mohon maaf, alat penis kita kan itu kan dipotong kan. Itu kalau sudah dipotong itu bukan berarti itu akan menjadi kecil terus, tapi kalau dengan bertambahnya usia semakin besar kan itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita bersedekah, apa yang kita punya itu akan dilipat gandakan. Kenapa? Karena waktu kita kalau kita ikhlas, waktu kalian semua yang laki-laki ya, kalau kalian ketika khitan itu kan kalian ikhlas kan, melepaskan kucur kalian itu kan kalian ikhlas kan. Nah, ketika kalian sudah ikhlas itu akan digantikan oleh Allah dengan besarnya sesuatu yang kalian miliki. Nah, kalian pikirkan apa yang besar seperti itu. Nah, yang kedua ini analogi yang biasa ya. Kalau semisal kita punya benih padi ya, benih padi itu kalau kita simpan di lumbung itu akan menjadi busuk. Itu sama seperti harta yang kita punya. Kalau harta yang kita punya itu kita simpan saja, itu akan menjadi penyakit bagi kita. Kalau kita bagi-bagikan dengan, wah ini koncoku gak duit-duit ya tak kayak iyae. Terus wah teman saya nggak bisa makan, ya sudah tak belikan makanan. Terus ada orang di jalan yang nggak bisa makan, kita kasih makan. Seperti sekarang yang lagi tren itu kan Jumat Berkah kan. Nah, itu kita kan kasih makan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, itu kalau kita bagi-bagikan harta kita, itu kan nanti akan tumbuh harta-harta lainnya, entah itu dari A, dari B, dari C. Oleh karena itu jangan sulit dalam mengeluarkan harta yang kalian punya. Lomanlah, dermawanlah seperti itu. Karena memang dermawan itu memang butuh belajar ya, nggak hanya langsung sehari 2 hari langsung bisa jadi dermawan gitu, enggak. Tapi memang butuh proses. Jadi mulai dari sekarang silakan kalian berlomba-lomba dalam bersedekah. Terus kebaikan atau kehebatan yang selanjutnya, ini doa kita itu mudah dikabulkan. Jadi kalau kalian merasa doa kalian itu, ya Allah tolong mudahkanlah hamba dalam menjalankan tugas hamba yang berikut ini. Terus mudahkanlah hamba dalam seleksi semisal masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau kalian mau lancar urusan kalian dan juga doa kalian dikabulkan, silakan bersedekah. Itu karena kalian bisa mendapatkan hikmah-hikmah atau doa-doa kalian itu akan dengan mudah dikabulkan. Jadi kalau kalian merasa sudah sholat 5 waktu tepat waktu, sudah sholat tahajud, sholat malam, sholat hajat dan sebagainya, tapi kalau kalian masih merasa doa kalian belum dikabulkan, silakan bersedekah. Nah, yang terakhir ini, kehebatan yang terakhir yang kelima ini adalah dimudahkan urusan kalian di dunia. Jadi kalau kalian merasa kalian dijauhi oleh orang-orang yang kalian cintai mungkin ya, kalau laki-laki atau perempuan, semisal kalian merasa ingin mendekati seseorang tapi kalian kok ini susah ya mendekati orang ini, ya silakan kalian bersedekah. Kalian buktikan sendiri kehebatan bersedekah itu banyak sekali, tapi hari ini saya hanya bisa menyampaikan 5 saja. Nah, dari situ semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan, termasuk dalam memberikan sedekah. Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam sedekah. Jangan sampai kita itu tadi bisa dengan mudah membeli kopi yang harganya 3.000, 5.000, 50.000, 100.000, tapi kita berat dalam mengeluarkan uang 2.000, 5.000, bahkan 50.000 untuk bersedekah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi insan-insan yang bertakwa, kita dimudahkan rezekinya dan juga dapat dimudahkan dalam bersedekah. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan atau kuliah yang bareng cuma 7 menit, 5 menit dari saya. Sampai ketemu minggu depan atau bahkan tahun depan ya, kalau saya masih diberikan umur yang panjang. Tapi insya Allah saya diberikan umur yang panjang karena saya rajin bersedekah. Silakan kalian ikuti trik dari saya. Silakan bersedekah kalau kalian semisal kesusahan, terus kalian dijauhi oleh orang yang kalian cintai, terus kalian sering mendapatkan musibah, silakan bersedekah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.